Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya silaturahim dari Bandung nih ya. Orang Cirebon ketemu Cirebon. sama orang Bandung. Ketemu orang baru ya di Jakarta. Ini background kita di mana nih Kang? Ini di GBK kita lagi ada kegiatan Migrant Day. Oh iya, ini tanggal 18 nih, di syuting tanggal 18 Desember ya Kang ya? Desember 2023. Migrant Day internasional ya Kang? Internasional Migrant Day. Ngomong-ngomong kita pakai baju kuning ini dalam rangka apa ini? Ini bukan partai ya, bukan partai. Bukan mewakili salah satu partai, tetapi memang ini adalah kaos peringatan International Migrant Days 18 Desember 2023 di GBK. GBK, luar biasa. Kita ngobrol santai Kang. Iya, oke. Ngomong-ngomong, ini masalah Migrant Day, artinya mungkin bagi kawan-kawan nggak begitu mengerti ya masalah migran gitu Bang. Kawan-kawan mungkin dari viewer kami ya, tahunya TKI gitu ya Kang ya. Masih itu penyebutan TKI, TKW gitu kan masih itu. Jadi bedanya apa sih antara migran dan TKI itu Kang? Sebenarnya itu kan istilah yang kemudian sudah kadaluarsa lah. Oh, Jadi kadaluarsa, kalau ya? yang terbaru sekarang tuh sebutannya adalah pekerja migran Indonesia. PMI. PMI. Tetapi kalau yang belum tahu kemudian orang menyebut PMI itu Palang Merah Indonesia ya. Oh iya itu. Di googling juga soal itu Bang. Iya. Aslinya itu Palang Merah Indonesia, padahal PMI itu adalah sebutan untuk pekerja migran Indonesia. Nah, tapi yang paling penting adalah pekerja migran itu sejatinya bukan hanya mereka yang bekerja di sana, pelajar, mahasiswa yang kemudian punya kesempatan bekerja, sejatinya statusnya adalah pekerja migran. Apalagi kemudian umumnya para pekerja, para pelajar, mahasiswa di sana tuh umumnya ya pasti sambil bekerja untuk menambah penghasilan, untuk menambah uang saku, gitu ya, seperti itu. Nah, sehingga pengertian migran itu adalah mereka yang bukan hanya bekerja di sana, tetapi juga pernah yang belajar menjadi pelajar ataupun mahasiswa, begitu Bang. Maksud di sana sendiri melewati batas negara gitu ya Kang ya? Iya. Kalau batas desa, kota masih urban ya, bukan migran ya? Benar. Kan kalau antar desa, antar kecamatan, provinsi itu kan tidak perlu menggunakan paspor. Paspor ya. Jadi harus punya paspor dulu kalau mau jadi migran. Nih Kang, ini berapa orang Kang? Ini banyak banget nih uang warna kuning nih. Tadi saya mendapat kabar ya, ini puluhan ribu yang hari ini hadir. Kemudian terkonfirmasi juga akan ada presiden atau wakil presiden yang akan hadir untuk perayaan ini. Tetapi yang luar biasa adalah ini menunjukkan bahwasannya saat ini pemerintah cukup peduli gitu ya terhadap para pekerja migran. Begitu. Nah, ngomong-ngomong bagi kawan-kawan yang belum tahu, Kang Tata ini adalah seorang ketua, ditunjuk sebagai ketua perwira Jawa Barat. Nasional wilayah Jawa Barat. Wilayah Jawa Barat. Nah, bisa sedikit diceritakan Kang mengenai apa itu perwira? Saya mendapatkan kepercayaan dari BP2MI kemudian untuk menjadi pengurus. Perwira adalah singkatan dari Perkumpulan Wirausahawan Pekerja Migran Indonesia, gitu ya. Dan saya kemudian menyambut tugas itu, menyambut amanat itu, karena selain kemudian saya juga punya bisnis, tetapi memang saya juga ingin mencoba berkontribusi ya, berkontribusi setidaknya ada manfaat, ada karya yang ingin kita bagikan gitu ya, sesama saudara-saudara kita, keluarga-keluarga kita, begitu. Dan harapannya perwira ini hadir membantu para UMKM, kemudian untuk punya daya saing, dan jangan sampai kemudian mereka berjuang sendirian gitu, melakukan semuanya sendiri, karena saya yakin pengusaha pasti punya keterbatasan, dan dengan hadirnya perwira kami yakin kami dapat membantu para UMKM untuk kemudian bisa mencapai tujuan yang lebih besar gitu. Kang, sedikit cerita Kang. Dulu saya pernah di Korea Selatan ya Kang ya, bekerja di sana. Itu ada namanya Asia Mart. Mungkin di wilayah negara-negara lain juga pasti ada ya? Pasti ada. Nah, pasti ada. Nah, di Asia Mart ini ibaratnya produk-produk yang kita beli gitu ya, itu banyak dari negara asing Kang, bukan Indonesia malah. Betul. Kebanyakan sih Thailand, Vietnam gitu.
apa kita nggak bisa tembus ke sana gitu Kang? Bisa, justru ini yang menjadi misi kita. Jadi sebisa mungkin kenapa kemudian saya diminta dan saya sambut tugas ini adalah memang diantaranya kelebihan dari komunitas ini adalah kita punya jaringan hampir di seluruh negara penempatan. Jadi tidak mustahil kalau suatu saat gitu ya kita punya toko sendiri yang kemudian toko itu adalah diisi produk-produk Indonesia untuk orang Indonesia di sana. Betul. Karena saya yakin misalnya ketika kita belajar atau kemudian bekerja di Korea gitu, kita menemukan makanan Indonesia kan, wah gitu ya, ini sesuatu hal yang sangat berharga gitu ya. Biasanya di Jepang ketemu rendang, gitu ya, ketemu bakso gitu kan. Wah, ini setidaknya mengobati sedikit kerinduan makanan-makanan Indonesia. Dan itu tidak mustahil ya, akan mudah-mudahan bisa kita lakukan. Bahkan sampai saat ini ada juga beberapa rekan kita, keluarga kita, orang Indonesia yang kemudian menikah dengan orang sana dan punya bisnis di sana. Begitu. Betul. Nah, kalau berdasarkan data, kenapa kemudian saya cukup terpanggil untuk membantu adalah katanya kita ini adalah penyumbang devisa terbesar kedua. Jadi 156 triliun sekian gitu ya. Luar biasa. Tetapi kemudian kenapa ini tidak dinikmati oleh kita gitu. Dan justru ini yang kemudian akan kita coba tawarkan untuk rubah. Gak perlu muluk-muluk kalau misalnya kemudian 0,5 sampai 1% saja gitu. Dari 1, triliun. Iya, dari 156 triliun itu, gitu ya. Bukan 1, ya. Sehingga misalnya itu kemudian dinikmati kembali oleh kita, oleh keluarga kita, oleh siapapun yang telah bekerja di sana, itu tidak maksudnya itu satu hal yang tidak mustahil. Karena diantaranya juga kita sudah menyiapkan sebuah platform digital, mudah-mudahan nanti bisa dinikmati segera oleh seluruh orang yang saat ini bekerja di sana atau sudah kembali di Indonesia gitu ya. Dan saya yakin ini akan menjadi menjadi solusi pergerakan ekonomi untuk kita semua. Begitu. Kang, satu lagi Kang. Banyak kawan-kawan yang berangkat ke luar negeri. Kadang pulang itu bingung. Iya. Saya sendiri jadi cerita pengalaman Kang. Bingung gitu. Bukan cerita orang lain ya. Bukan cerita orang lain gitu. Sadar-sadar pas modal dari sana habis gitu kan ya. Jadi kiat apa nih khususnya bagi kawan-kawan yang masih ada di perantauan di negeri orang gitu ya. Sehingga ya ketika balik gitu dia punya cukup mental gitu untuk melakukan wirausaha ataupun bekerja lah gitu. Saya juga riset kita kita punya riset gitu. Orang yang kemudian berangkat ke luar negeri dan kembali maksimal 1 tahun mereka bisa bertahan maksimal ya. Dengan orang yang kemudian statusnya dia menabung. Tetapi ada juga yang orang kembali itu dia hanya sekedar ongkos sehingga pulang kembali ke Indonesia nggak punya uang lagi, lalu kemudian juga mereka kesulitan. Nah, dan ini tidak berbanding lurus, artinya orang yang pernah ditempatkan dan bekerja di luar negeri tiba-tiba jago berbisnis kan nggak juga gitu. Nah, yang akan kita lakukan adalah bagaimana kita bisa memberikan edukasi tentang keuangan. Ada yang harus mereka kirim ke keluarga, ada yang harus mereka tabung, ada juga yang mereka harus investasikan gitu. Sehingga harapannya adalah kembali dari negara penempatan menjadi juragan gitu loh. Menjadi juragan karena sejauh saya melangkah hampir ke beberapa negara gitu ya. Kalau untuk tinggal Indonesia lah is the best gitu. Yes. Gitu. Setuju kalau itu. Karena memang banyak hal yang tidak dimiliki oleh negara lain. Gitu ya. Jepang dengan segala kebersihannya, dengan segala budaya yang luar biasa gitu. Tetapi kalau untuk tinggal sih ya Indonesia gitu. Iya, betul. Karena kalau di Jepang nggak ada di depan perumahan tiba-tiba ada tukang bakso tok bakso gitu. Iya. Hanya di Indonesia. Luar biasa. Jadi komunitas ini bisa diakses Kang melalui kawan-kawan yang ada di luar negeri gitu. Bisa diakses bahkan nanti pada saatnya nanti. Pada saatnya nanti mudah-mudahan ada kesempatan yang lain kita juga akan umumkan juga ada platform yang bisa dinikmati oleh rekan-rekan kita di luar negeri dan juga keluarganya di Indonesia. Tapi untuk follow misalkan sosial media Kang Tata sendiri boleh di-share nih? Boleh. Nanti kita share ya, ada deskripsi di bawah itu adalah
medsos dari Kang Tata. Bisa lah tanya-tanya, boleh kan Kang? Boleh santai. Kita ngobrol, kita bagaimana kembangkan komunitas kita. Jadi pada hari ini adalah acara Migrant Day ya Kang ya. International Migrant Day. National Migrant Day, kita merayakannya bersama nih di Jawa Barat, Banten dan DKI Jakarta. Se-Indonesia. 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 Luar biasa ya. Bahkan kalau yang provinsi yang sudah terkonfirmasi hadir 23 provinsi. 22 provinsi perwakilannya. Luar biasa. Jadi kawan-kawan jangan ragu untuk bekerja ke luar negeri dan pulang, carilah komunitas. Mungkin di luar negeri ada komunitas positif Kang. Ada banyak. Oh, ya, kamu khususnya komunitas masjid itu loh Kang. Jangan yang hura-hura ya. Oke, terima kasih bicara singkat dan santainya Kang. Lain waktu kita bisa lebih banyak lah. Ada yang ingin disampaikan hal lain? Saya merasa cukup terpanggil ya untuk kemudian membantu dan memberikan sebuah fasilitas dan platform. Nantikan kehadirannya gitu ya. Platform ini insya Allah akan memberikan kekuatan ekonomi bersama gitu, karena di dalamnya banyak fitur yang bisa digunakan mulai dari pengiriman uang, lalu kemudian juga PPOB, bahkan kita pun juga bisa langsung melihat bagaimana proses transfer dari luar negeri ke Indonesia by data gitu ya, sehingga kita tidak perlu khawatir gitu uang yang kita kirim ini kemudian sampai atau tidak. Itu saya kira semangat, semoga ini bisa menjadi karya kita dan dalam rangka memberikan kebermanfaatan untuk orang lain gitu kan. Oke, saya Didi Kusnadi dan saya Tata Sugiarta. Merdeka, berdaya, sejahtera. Itu loh Kang. Ini Migrant Day kan. Atur nuhun. Beneran Bangga.